Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna MPR Republik Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya, Presiden ke-8 Prabowo menegaskan bakal mengutamakan kepentingan rakyat atau wong cilik di atas semua kepentingan golongan. Acara pun berlanjut dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkendara mengenakan maung Garuda ke Istana Merdeka di Bilangan Gambir, Jakarta Pusat untuk melaksanakan upacara kenegaraan. Terlihat pimpinan Partai Gelora turut menghadiri undangan untuk menyaksikan acara sakral serta ikut memeriahkan suasana pasca dilantiknya Prabowo Gibran. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Berita berikutnya, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anies Mata secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Merupakan perdana dalam sejarah Republik Indonesia bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki lebih dari satu wakil. Selain Anies Mata, ada juga Armanata Nasir dan Arif Hafaz di bawah pimpinan Kementerian Luar Negeri Sugiono. Usai dilantik sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam, Anies Mata mengatakan sikap Indonesia terhadap Palestina jelas, sebab Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Meski begitu, Anies Mata mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global. Usai pelantikan, Anies Mata bersama Armanata Nasir dan Arif Hafaz menemani Sugiono melakukan serah terima jabatan di kantor Kemenlu Gedung Pancasila. Retno Marsudi secara resmi menyerahkan jabatan Menlu kepada Sugiono. Keesokan harinya pada Selasa 22 Oktober 2024, Anies Mata langsung mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dua utusan khusus dari negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab dan Republik Arab Mesir di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut. Prabowo lantas memperkenalkan Anies Mata sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam kepada delegasi dari kedua negara, yakni Sheikh Nahyan Mabarak Al-Nahyan, utusan khusus Presiden Uni Emirat Arab, dan Osama Al-Azhari, utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir. Berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan agenda membahas kerjasama serta potensi pengembangan hubungan strategis di berbagai sektor. Kunjungan ini juga menandai komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah, juga secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih. Pada Senin 21 Oktober 2024 sore, usai dilantik, Fachri Hamzah mengikuti serah terima jabatan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang dipimpin oleh Basuki Hadi Mulyono kepada Marwarar Sirait dan jajarannya. Fachri Hamzah mengindikasikan bahwa misi utama kementerian adalah menyelesaikan backlog perumahan yang mencapai 13 juta unit dan 26,9 juta rumah tidak layak huni. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan kementerian ini masih akan meneruskan pasar perumahan. Ia juga akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan agar rakyat dapat mendapatkan fasilitas perumahan. Berita selanjutnya, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di sidang paripurna MPR diharapkan tidak hanya sekedar memberikan harapan besar kepada umat, tetapi juga dapat membawa kemajuan bagi Indonesia ke depan. Hal itu disampaikan Dr. Raihan Iskandar selaku Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora dalam acara Gelora Talks yang bertajuk tema Harapan Umat pada Pemerintahan Prabowo Gibran yang ditayangkan secara live pada Rabu 23 Oktober 2024 sore. Yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Amir Syah Tambunan, serta Ketua Aliansi Alumni Timur Tengah, Al-Matin, Dr. Arif Rahman. Pertama tentunya kita ucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Mudah-mudahan pidato beliau di awal pelantikan ini betul-betul tidak cuma sekedar memberikan pencerahan dan harapan besar umat ini bahwa ke depan apa yang dibahasakan Indonesia Maju, Indonesia Emas itu betul-betul dengan pidato yang berapi-api ini kita yakin dapat diwujudkan. Jadi selamat di sini adalah tidak cuma sekedar pujian, tapi juga doa buat beliau ya untuk betul-betul bisa mewujudkan cita-cita yang memang sudah bergolak panjang. Berita terakhir, Ketua Bidang Perempuan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, Ratih Sanggarwati, mengunjungi Pondok Pesantren Darul Aman Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 12 Oktober 2024 malam. Kunjungan tersebut selain sebagai bentuk silaturahim dengan pendiri Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar, Kiai Haji Abdul Jalil Thohir, Ratih Sanggarwati juga ingin melihat tempat di mana pertama kali Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata dididik sebagai santri. Dalam paparannya, Ratih Sanggarwati mengatakan bahwa anak-anak yang bersekolah sebagai santri di pondok pesantren harus bersyukur sebab mereka tidak hanya menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga mendapatkan pendidikan akhlak. Selain itu, di pondok pesantren juga diberikan pemahaman situasi geopolitik global, bukan hanya lingkungan sekitarnya saja. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.